Google adalah perusahaan teknologi raksasa yang dikenal dengan berbagai produk inovatif dan sukses. Namun, siapa sangka, salah satu proyek ambisius mereka justru berakhir sebagai kegagalan besar. Dengan dukungan teknologi canggih, sumber daya tak terbatas, dan nama besar Google di belakangnya, Google Plus seharusnya memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi platform sosial terdepan. Namun kenyataannya, Google Plus justru gagal total. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa platform sebesar ini justru tumbang tanpa perlawanan? Pada awal tahun 2000-an, Google berhasil memperkuat dominasinya di dunia internet. Mesin pencari mereka berhasil menjadi akses utama bagi siapapun yang ingin mengakses dan mencari informasi secara cepat dan akurat. Di samping itu, layanan Gmail milik mereka juga turut mengubah cara seseorang berkomunikasi lewat email. Akuisisi YouTube pada tahun 2006 juga semakin memperkuat posisi Google dan berhasil menjadikan platform tersebut sebagai situs berbagi video terbesar dan nomor 1 di dunia. Tak hanya itu, melalui sistem operasi Android, Google juga sukses menantang Apple di pasar persaingan ponsel pintar. Tetapi, di tengah semua kesuksesan itu, ada satu ranah yang belum berhasil dikuasai oleh Google, yaitu media sosial. Sementara, media sosial lain semakin berkembang pesat dengan jumlah pengguna yang terus meningkat secara signifikan di berbagai belahan dunia. Google justru tertinggal jauh dalam persaingan, padahal mereka sudah beberapa kali mencoba masuk ke ranah media sosial ini. Upaya pertama dilakukan pada tahun 2004, tepatnya di bulan Januari. Google meluncurkan situs media sosial dengan nama Orkut. Walaupun sukses di beberapa negara seperti Brazil dan India, Orkut tidak menyebar ke seluruh dunia. Namun, hal tersebut tidak membuat Google menyerah begitu saja dalam mencoba. Google kembali mencoba peruntungannya di tahun 2009 dengan memperkenalkan inovasi baru yang bernama Google Wave. Platform ini dirancang sebagai alat komunikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung, berbagi tautan, serta pesan dan file dalam satu ruang kolaboratif. Meskipun konsepnya terbilang maju untuk masanya, Google Wave menghadapi berbagai tantangan dalam proses adopsi oleh pengguna umum. Kerumitan fitur dan kurangnya pemahaman publik terhadap cara kerjanya membuat platform ini sulit berkembang. Akhirnya, Google memutuskan untuk menghentikan pengembangannya dan menutup layanan tersebut pada tahun 2010. Masih di tahun 2010, Google sempat meluncurkan Google Buzz, semacam media sosial yang terhubung langsung dengan layanan Google lain, terutama Gmail. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan pengguna dalam berbagi konten dengan orang lain. Sayangnya, meskipun idenya menarik, Buzz kena masalah besar soal privasi. Banyak pengguna merasa data pribadi mereka dibagikan tanpa izin yang jelas, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Karena masalah ini tidak bisa diatasi dengan baik, akhirnya Google memutuskan untuk menutup layanan Google Buzz tersebut. Setelah menutup layanan Google Buzz tersebut, akhirnya di tahun 2011, Google meluncurkan sebuah platform media sosial baru dengan nama Project Emerald Sea, yang kemudian dikenal sebagai Google Plus. Project Google Plus ini memakan waktu lebih dari 1 tahun dalam pengembangannya, dan dipimpin oleh Vic Gundotra, Senior Vice President of Social Google, serta Bradley Horowitz, Vice President of Product Google Apps. Biaya pengembangan proyek ini diperkirakan mencapai $585 juta. Google Plus merupakan upaya besar Google untuk memperbaiki kegagalan mereka di masa lalu. Platform ini mengintegrasikan berbagai layanan milik Google, seperti Google Search, Gmail, YouTube, dan lainnya ke dalam sebuah ekosistem sosial yang terpadu. Tujuan utamanya sangat jelas, yaitu menjadikan Google Plus sebagai jejaring sosial terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Dalam banyak hal, Google Plus memang memiliki kesamaan dengan platform media sosial lainnya. Pengguna dapat membuat profil, mengundang teman, berbagi foto, video, dan tautan, serta mengikuti aktivitas kontak mereka dan melihat tren yang sedang berlangsung. Namun, Google Plus juga menyematkan sentuhan khas mereka melalui berbagai fitur unik yang membedakannya dari platform lainnya. Salah satu fitur yang paling terkenal dari Google Plus adalah Circles. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan teman-temannya ke dalam beberapa kategori seperti keluarga, teman, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dengan sistem drag and drop yang sederhana, pengguna dapat dengan mudah memilih konten yang ingin dibagikan ke setiap circle. Sebagai contoh, pengguna dapat membagikan foto liburan hanya kepada circle teman dekat, atau berbagi artikel terkait pekerjaan hanya kepada circle kantor. Konsep ini merupakan metode privasi yang cukup revolusioner pada masanya.
Tak hanya itu, Google Plus juga memperkenalkan fitur Huddle, yaitu layanan perpesanan dalam Circle, yang kemudian digantikan oleh Hangouts. Melalui Hangouts, pengguna tidak hanya dapat mengirim pesan teks, tetapi juga melakukan panggilan suara dan konferensi video. Fitur yang saat itu masih jarang ditemukan dan menjadi salah satu pembeda utama dari kompetitor. Google Plus juga memperkenalkan fitur stream yang mirip dengan timeline Facebook, di mana para pengguna dapat melihat update dari teman-teman dan komunitas yang mereka ikuti. Selain itu, ada juga tombol plus 1. Jika di Facebook ada tombol like, maka di Google Plus, pengguna akan menemukan tombol plus 1 sebagai pengganti untuk memberi tanda suka pada konten yang mereka temukan. Google tidak main-main. Mereka bahkan sempat mewajibkan siapapun yang ingin menggunakan layanan Google, termasuk YouTube, untuk memiliki akun Google Plus. Tujuannya yaitu agar semua pengguna Google otomatis masuk ke dalam ekosistem sosial mereka. Dengan strategi seperti ini, hanya dalam waktu beberapa minggu setelah diluncurkan, Google Plus berhasil meraih jutaan pengguna. Setelah peluncuran yang begitu cepat, Google Plus langsung menarik perhatian. Bayangkan saja, hanya dalam waktu 2 minggu sejak peluncurannya, Google Plus sudah berhasil menarik 10 juta pengguna. Angka itu terus melonjak dan dalam hitungan bulan saja jumlahnya mencapai 90 juta. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu platform media sosial dengan pertumbuhan tercepat di masanya. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa Google Plus bukan hanya platform sosial media baru, tapi calon pembunuh Facebook. Fitur unik seperti Circle yang memungkinkan pengguna berbagi konten hanya ke grup tertentu, serta Hangouts yang menghadirkan video call massal ternyata berhasil mencuri perhatian. Fitur-fitur ini memberi pengalaman sosial yang lebih personal dan interaktif, jauh dari sekedar like dan komen. Pengguna merasa lebih aman dan lebih mudah mengontrol privasi mereka. Google Plus juga punya kemampuan untuk menggabungkan koneksi sosial dengan kebutuhan sehari-hari pengguna Google lainnya, seperti Gmail dan YouTube. Tentu saja, kehadiran Google Plus membuat Facebook dan Twitter mulai kewalahan. Banyak yang melihat platform ini bukan hanya sebagai pesaing, tapi juga sebagai ancaman nyata bagi dominasi Facebook. Pengguna mulai membandingkan antara Google Plus yang menawarkan privasi yang lebih terkontrol dengan keterbukaan Facebook yang terkadang dianggap terlalu bebas. Sebagian besar orang mulai mempertanyakan potensi Google Plus sebagai platform baru untuk berbagi informasi dengan jaminan privasi yang lebih baik. Google juga menerapkan strategi yang sangat ambisius, yaitu dengan cara mewajibkan pengguna untuk memiliki akun Google Plus jika ingin menggunakan YouTube. Hal ini membuat angka pengguna Google Plus melonjak tajam, dengan semakin banyak pengguna yang memaksa bergabung dengan Google Plus hanya untuk bisa komen di video YouTube. Tentunya, ini semakin memperkuat ekosistem sosial Google yang sangat terintegrasi dengan berbagai layanan lainnya. Kenaikan angka pengguna yang sangat cepat membuat beberapa pihak berpikir bahwa Google Plus benar-benar bisa menyaingi Facebook. Bahkan dalam beberapa tahun, Google Plus mampu mencapai angka pengguna yang signifikan. Sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat persaingannya yang ketat. Banyak yang melihatnya sebagai era baru di dunia media sosial, dan banyak yang menganggapnya sebagai Facebook killer yang sudah lama dinanti. Meskipun mengalami pertumbuhan yang cepat, Google Plus sebenarnya menyimpan banyak masalah mendasar. Di balik tampilannya yang terlihat rapi, banyak pengguna kebingungan tentang cara menggunakan fitur-fitur yang ada. Konsep seperti Circle memang terdengar menarik di atas kertas, tetapi pada kenyataannya justru dianggap membingungkan. Banyak pengguna merasa Google Plus terlalu kompleks, dan justru kurang intuitif dibanding platform lain. Beberapa analis bahkan menyebut kalau Google membangun Google Plus seolah-olah untuk karyawan mereka sendiri, bukan untuk masyarakat umum. Akibatnya, banyak pengguna kesulitan beradaptasi. Menurut data dari Comscore, pada Januari 2012, rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna di Google Plus hanya sekitar 3 menit per bulan. Sebagai perbandingan, Facebook saat itu mencatat 405 menit per bulan. Perbedaan yang sangat jauh, yang menunjukkan bahwa meskipun banyak orang memiliki akun Google Plus, sangat sedikit yang benar-benar memakainya. Sebagian besar dari mereka adalah pengguna pasif. Bahkan, data internal Google menyebutkan bahwa 90% sesi pengguna di Google Plus berlangsung kurang dari 5 detik. Banyak pengguna yang hanya membuat akun karena terpaksa, misalnya untuk mengakses YouTube, bukan karena benar-benar ingin menggunakan layanan tersebut. Karena Google sempat mewajibkan semua pengguna YouTube untuk memiliki akun Google Plus, dengan harapan bisa membangun koneksi sosial yang lebih luas.
Tetapi, alih-alih membuat orang makin tertarik, strategi ini justru bikin kesal banyak pengguna. Akun Google Plus terasa seperti beban, bukan kebutuhan. Kebijakan ini memicu protes besar, termasuk dari salah satu pendiri YouTube, yaitu Jawed Karim, yang mengungkapkan kekesalannya terhadap langkah yang diambil oleh Google. Meskipun pada akhirnya, Google membatalkan kebijakan tersebut pada Juli 2015, namun keputusan kontroversial ini meninggalkan keraguan dan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan pengguna. Masalah tak berhenti di situ. Di balik layar, Google sendiri punya masalah lain. Mereka menciptakan Google Plus bukan karena visi yang jelas, tapi lebih karena ketakutan. Ketakutan akan dominasi Facebook yang terus berkembang pesat. Padahal, sebelumnya Google juga pernah gagal dengan Google Buzz. Tetapi demi bisa menyaingi Facebook, Google mempertaruhkan segalanya di Google Plus. Bahkan, pada 2011, kesuksesan Google Plus dijadikan salah satu faktor penentu bonus tahunan karyawan Google. Saking seriusnya, mereka bahkan mempekerjakan ribuan engineer untuk proyek ini. Tetapi, tetap saja, visinya tidak jelas. Hasilnya, Google Plus terasa seperti campuran dari Facebook, Twitter, dan Instagram, tetapi tanpa memiliki identitas yang jelas. Ditambah lagi situasi semakin buruk ketika Vic Gundotra, tokoh utama di balik pengembangan Google Plus, mengundurkan diri dari Google. Setelah kepergiannya, proyek ini mulai kehilangan arah. Beberapa fitur penting, seperti Hangouts dan Google Foto mulai dipisahkan dari Google Plus. Hal ini semakin membuat platform ini kehilangan identitasnya. Tanpa visi yang jelas dan dukungan internal yang kuat, Google Plus semakin tersisih di antara produk-produk Google lainnya. Masalah puncaknya terjadi di akhir 2018 ketika ditemukan sebuah bug besar yang mengekspos data pribadi lebih dari 500.000 pengguna. Meskipun Google sempat menambalnya, beberapa minggu kemudian, bug baru kembali ditemukan. Dan kali ini berdampak pada 52,5 juta pengguna. Parahnya lagi, bug ini ternyata sudah mengintai sejak tahun 2015, yang artinya selama bertahun-tahun data pengguna tidak aman. Kepercayaan publik pun mulai runtuh akibat bug tersebut. Awalnya, Google berencana menutup Google Plus pada Agustus 2019. Tetapi karena tekanan dan masalah keamanan, penutupan dipercepat jadi April 2019. Dan begitulah akhir dari Google Plus, jejaring sosial media ambisius yang dulu dijuluki sebagai Facebook Killer. Justru tumbang karena arah yang tak jelas, strategi yang memaksa, desain yang membingungkan, serta masalah keamanan yang fatal. Seperti kebanyakan produk besar lainnya, Google Plus gagal bukan karena kurang usaha, tetapi karena mereka mencoba memaksa dunia untuk menyukai sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Keberhasilan tidak dapat bergantung semata-mata pada kekuatan nama besar atau penerapan strategi yang terpaksa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan kalau kamu punya pendapat soal Google Plus, atau pernah jadi salah satu penggunanya dulu, tulis aja di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.